Gelar dialog pemilu damai, PASU jaga kondusivitas pemilu 2024. MSTP melaporkan dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Sabtu, tanggal 12 November tahun 2023. Pengurus Besar Perkumpulan Advokat Sumatera Utara atau PB PASU, bekerja sama dengan pimpinan daerah Aisyah atau PDA Kota Medan selenggarakan dialog pemilu damai mengusung tema, Honest, Fair and Peaceful are everyone's dream, pemilu damai, jujur dan adil adalah impian semua orang. Pada Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023, bertempat di Aula Raja Inal Siregar Jalan Diponegoro nomor 30 Medan, Sumatera Utara. Kegiatan dialog pemilu damai diikuti sebanyak 500 peserta yang terdiri dari anggota PASU, Aisyah, Muslimat NU, Muslimat Al-Jamiatul Wasliyah, Al-Hidayah, PKMT, Ketua dan Sekretaris Ormas, OKP, LSM dan perwakilan partai politik tingkat Kota Medan dan Sumatera Utara. Bertindak sebagai narasumber diantaranya, Agus Arifin SSOS, Ketua KPU Sumut, M. Aswin Diapari Lubis SH, Ketua Bawaslu Sumut, Profesor Fahrudin Azmi, Waketum MUI Sumut, Mayor Luther Tarigan, mewakili Pangdam 1 BB dan Irjen Pol Jawari SHMH, Wakapolda Sumut dengan pemandu acara Dr. Homaini SESHMH. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan dua sesi. Sesi pertama berupa paparan dari sejumlah narasumber dan sesi kedua dialog interaktif dari para audiens atau peserta dialog. Terlihat animo atau antusias peserta sangat tinggi dalam kegiatan ini. Sejumlah pertanyaan terkait komitmen untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang damai, aman, jujur dan adil pun dilontarkan oleh para audiens kepada para narasumber diantaranya Hidayati mewakili PD Aisyah, Zulkifli Lubis mewakili PB PASU dan Joko mewakili Pujakusuma. Dalam sambutannya, Holisani Nasution, Ketua PD Aisyah Kota Medan menekankan supaya pemilu 2024 berjalan secara tertib, damai, aman dan lancar. Selain itu, Holisani juga mengingatkan bahwa kekuasaan atau jabatan itu bersifat sementara, sebab itu harus amanah, sebut Holisani. Selanjutnya Eka Putra Zakran SHMH Ketua Umum PB PASU menekankan pentingnya dialog pemilu damai, dalam rangka mencerdaskan dan mencerahkan umat supaya tidak terbelah dalam menghadapi kontestasi pemilu 2024. Saya himbau agar semua pihak, baik KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, harus bekerja profesional dan berintegritas. Kemudian TNI dan Polri saya harapkan harus benar-benar netral, jadilah alat negara yang baik dan benar, komponen masyarakat pun demikian, harus jadi peserta pemilu yang baik, mari kita kawal, agar pemilu berjalan dengan sukses, damai, aman dan lancar, kata Eka Putra Zakran. Lebih jauh Eka Putra Zakran menjelaskan bahwa, belajar dari pemilu 2014 dan 2019, pemilu justru menjadi pengalaman pahit. Kita punya pengalaman pahit pada pemilu 2014 dan 2019. Masyarakat terbelah menjadi dua antara cebong dan kampret. Siapa cebong siapa kampret wallahu a'lam, tanya aja hati kita. Sebab itu, kita gak mau hal serupa terjadi lagi. Khusus pemilu 2019, sangat miris dan tragis berdasarkan data. Lebih 800 orang KPPS meninggal dunia. Nah itu kita gak mau terjadi lagi pada pemilu 2024. Kita mau pemilu nanti adalah sejuk, Indonesia sejuk, Sumut kondusif, artinya masyarakat tak perlu terbelah. Justru keberagaman dan kebinekaan menjadi bingkai pemersatu NKRI. Intinya tak perlu ribut-ribut soal pemilu. Sampaikan saja pilihan sesuai hati nurani pada tanggal 14 Februari pilihan ada 3. Himbauan saya itu saja, gunakanlah pilihan sesuai hati nurani masing-masing. Jangan karena sembako dan lain-lain, ungkap Eka Putra Zakran. Sap Muhardi mengabarkan. November 2023 khususnya kepada ketua panitia dan jajaran ucapkan apresiasi yang tinggi. Kalau boleh nanti kita beri reward sertifikat yang bersepuluh emas. Kemudian kepada seluruh
Pasunya. Juga saya ucapkan terima kasih penting kepada semua pihak, gubernur dan fasilitas, snack, makan siang dan tempat. Ini luar biasa karena ini rumah rakyat, maka pejabat tinggi negara juga harus dekat dengan rakyat. Tentu kita harus mencerdaskan kehidupan masyarakat kita agar tidak terbelah karena kepentingan politik. Alhamdulillah, saya menilai kegiatan ini sangat sukses, luar biasa di atas prediksi rata-rata saya, karena semuanya saya lihat happy, semangat, dan stressing poinnya dapat dari awal. Apa yang saya ceritakan visi misinya, tujuannya dapat, kemudian pesertanya juga padat. Saya pikir nggak ada lagi yang bisa saya ucapkan kecuali rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepada kita semua. Terima kasih. Mudah-mudahan yang kita ini lurus, dijamah dan mengetuk pintu langit. Ternyata pemilu 2024 bisa damai, adil dan jujur. Amin. Itu yang paling penting saya pikir, karena siapapun pemimpinnya, yang penting kalau sudah berjalan sesuai mekanisme, saya pikir kita harus memberi dukungan secara legitimit. Satu. Kedua, Pak Suhardi ini telah berbuat sebagai pengejawantahan dari pasal 16 dan pasal 22 Undang-Undang Advokat itu, yaitu mengenai hak imunitas dan pengabdian. Ini bentuk dari pengabdian juga. Kemudian memperkuat lagi eksistensi advokat agar advokat ini brilian ide dan gagasannya, dan profesinya ini dicinta oleh banyak pihak. Dulu mungkin orang banyak yang sedikit alergi karena ada stigma pengacara pengangguran baik. Kita nggak mau, Pak Su nggak mau pengacara pengangguran baik acara, tapi para pemikir dan konseptor yang siap memimpin bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasu, Pasu, Pasu. Cukup kan? Cukup lah. Enggak, kalau mau makan. Sekali lagi. Jalan yang meridhoi Tuhan. Makanya karena saya berada pada profesi yang benar konflik advokat ini harus saya panggil para aktivis ini untuk menjadikan advokat. Alhamdulillah, terbentuk sekarang PASU sudah punya legalitas formal dari Kementerian Hukum dan HAM. PASU sudah terdaftar di Kesbang Polinmas Sumatera Utara. PASU sudah mempunyai akta notaris secara legal formil sesuai amanat konstitusi. Pasal 27 Undang-Undang kebebasan, pasal 27 Undang-Undang 45 tentang kebebasan berserikat. PASU sudah punya semua. KAD, kami doakan KAD dari DPR, kami tugas untuk KAD dulu. Ada sahabat duduk di depan. Tolong. Yang jujur dan menyenangkan ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemuda Pencak Sumatera Sumatera Utara. Kepada Bawaslu saya bertanya. Tadi sudah tanya sama Ibu Aisyah. Oke, selanjutnya mengenai Kaisang aman tentram Pak. Jadi Pak, kita ini kan mau damai, ya kan Pak? Mau berkeadilan. Di mana letak keadilan Pak? Dari awal ini kan berangkat dari program kerja, bahwa PASU ini programnya udah diketok di Aula Kementerian Kelautan dulu pada 26 Juni, kemudian diterjemahkan pada 22 Oktober di dalam general meeting, bahwa dalam konteks membangun komitmen bersama untuk mewujudkan pemilu damai, PASU berperan penting terlibat di dalam berpartisipasi untuk mewujudkan pemilu damai. Kita maunya NKRI di bawah Bhinneka Tunggal Ika itu tidak ada perpecahan satu sama lain. Pilihan ada 3 sekarang dalam konteks pemilu 2012. Silakan aja pilihan, nggak usah lagi ribut-ribut. Sekarang datangnya ke TPS tanggal 14 nanti cucuk siapa pilihan hati nurani. Dan saya himbau baik pribadi maupun atas nama PASU agar menggunakan hati nurani, jangan lagi bicara sembako, karena kita butuh masa depan Indonesia lebih baik. Jadi pemilu damai ini peran serta kita sebagai komponen masyarakat untuk turut serta mengarahkan, mencerdaskan dan mencerahkan umat. Jangan terbelah gara pilihan-pilihan gitu. Siapapun presidennya monggo, yang penting demokratis, yang penting profesional sesuai SOP. Kemudian kita beri dukungan moral kepada Bawaslu dan KPU sebagai penyelenggara dan pengawas agar benar-benar bekerja tegak lurus. Ini kita ini jangan dilaga putra terbaik bangsa ini semua kan gitu. Yang hobi jadi politisi silakan, seperti kami jadi advokat, kami tetap memilih profesi kami sebagai advokat, ya kan. Yang mau jadi ASN silakan juga, nggak ada masalah gitu. Jadi jangan dibenturkan hanya kepentingan sisa 5 tahun sekali. Apalagi peralihan kekuasaan itu memang dipergilirkan, nggak ada di situ yang sifatnya menonton atau itu ke situ, nggak ada. Ini kalau di konstitusi kita 2 kali, 2 periode yang boleh, nggak ada 3. Sebab itu ya tentu kita semuanya anak bangsa ini
kesempatan sebenarnya untuk memimpin bangsa ini juga ke depan gitu. Itu aja apanya istilahnya stressingnya itu. Jangan terbelah gara-gara pemilu. Izin Bang, sedikit nanya nih Bang, gimana upaya PB PASU secara hukum untuk pengawasan pemilu ke depan demi mendapatkan pemilu damai serta transparansi? Pertama saya sampaikan, PASU adalah 4 pilar penegak hukum, selain jaksa, hakim, polisi, advokat. Kami sekarang memilih diri juga dalam konteks pemilu, ingin menjadi the pillar of demokrasi, pengawal demokrasi. Artinya kami di sini tidak tidur. Apalagi visi misi PASU berjuang bergerak lakukan pembelaan tuntaskan pengabdian. Kami nggak bisa tidur, kami harus kawal, memastikan pemilu damai. Jangan sampai 800 KPPS seperti pemilu 2019 meninggal. Jangan sampai ada kecurangan-kecurangan, lalu kemudian ribut lagi nanti soal hasil. Kita nggak mau. Makanya kita beri dukungan moral pada Bawaslu, KPU sebagai penyelenggara TNI, Polri, Majelis Ulama, kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat. Jadi upaya kita salah satunya ini sekarang, kita beri pencerahan. Makanya saya katakan dalam pidato pembuka tadi, kita jadi matahari sekarang, memberi tanpa henti, tanpa imbalan. Kita nggak ada. Nah, tadi hanya doa-doa saja kita kumandangkan. Ternyata mengetuk pintu langit kan. Datang nasi kotak, selesai makan siang. Kan kira-kira gitu. Nggak ada kita nggak ada cari untung separuh, nggak ada nih. Nggak ada, hasilnya aja. Tapi bahwa kita pastikan ruangan ini milik rakyat dan harus diberikan juga kepada rakyat sebagai penikmatnya. Kan gitu aja. Nggak ada di sini milik pribadi gubernur sendiri. Nggak boleh. Nggak boleh apalagi PJ gubernur kira-kira gitu loh. Nah, jadi intinya bahwa ini rumah rakyat. Kita di sini ini belajar. Kalau saya gambarkan tadi, kita undang seminar nanti ketua KPU Bawaslu, berapa dibayar? 5 juta nggak kemana 1 per jam. Nah ini semua stakeholder datang, pada pimpinan Forkompida datang. Artinya mencerahkan masyarakat Sumatera Utara. Oke Bang, untuk yang jelasnya perhimpunan besar advokat perkumpulan Bang, biar jangan salah, kami tetap perkumpulan Bang. Perkumpulan itu memiliki harapan Bang untuk kedepannya Bang, untuk pemilu damai di 2024 itu Bang. adalah dream of the people, mimpi semua orang. Jadi jangan sampai ada gara-gara pemilu kita satu sama lain ini bergaduh. Contoh abang lah saya kecontohan depannya. Satu misalnya pilih A, satu pilih B, bergaduh kita gara-gara yang menang siapa, yang capek, yang litak siapa, yang sakit siapa. Kan nggak ada guna. Yang penting proseduralnya kita kawal bahwa benar sesuai SOP dan undang-undang. Nah, jadi harapan-harapan kita ke depan, pemilu itu hal yang biasa aja, pesta demokrasi yang tidak perlu menguras energi, tenaga pikiran sampai tidak mandi, sampai tidak selera makan, sampai sakit-sakit masuk rumah, nggak penting. Kira-kira gitu loh. Jadi ketua, untuk pengawalan sendiri seperti apa, bisa jelaskan sedikit? Tentu kalau kami advokat ya profesional dong. Kalau ada nanti sengketa ya kita siap aja gitu. Bertarung di Mahkamah Konstitusi kita siap juga. Bertarung di Mahkamah Agung kita siap juga. Yang penting regulatif. Kalau hal-hal yang remeh-temeh, teknis nggak makanan kami lah pula. Tapi kalau masalah hukum, ada sengketa, ada laporan, ada aduan, nanti kita tampung. Termasuk dari Aisyah misalnya, Muslimat NU, ibu-ibu, para undangan kita tadi, ada yang mengadu, ada temuan-temuan di lapangan, itu langsung kita sahuti nanti. Kita kasih cuma-cuma. Itulah pengorbanan dan bentuk etikat baik PASU dalam rangka menciptakan demokrasi yang baik di negara Republik Indonesia. Oke. Dari PASU sendiri Pak, ada nggak tim-tim yang turun ke bawah? Kalau secara teknis kami nggak ada, tapi sifatnya kami tentu sebagai penasihat hukum, para advokat PASU, saya pikir kapanpun kita siap aja menerima kalau ada temuan-temuan. Tapi secara teknis karena bukan ada kita di sini kan, kami kan bukan sebagai lembaga yang dibentuk khusus untuk mengawasi itu. Tapi ini kemurni datang dari kami saja embrionya. Kami ingin terlibat langsung, berpartisipasi, mengawal. Kalau diminta oleh masyarakat, misalnya contoh dari kampung A, kampung B ada temuan-temuan, datang ke kita. Nanti kita sikapi itu. Gitu. Artinya ini tidak ada kepentingan siapa-siapa, kepentingan batin nurani kita para advokat yang atmosfer pikirannya masih jernih. Itu. Cukup. Oke, terima kasih. Oke.